Film ini adalah tentang seorang astronot perempuan, yaitu seorang ibu tepatnya. Jika kamu pernah menonton film Interstellar, film ini sangat mirip, apalagi dari segi emosionalnya. Meski tidak seluruhnya mirip dengan Interstellar, film ini hanya mengambil, atau lebih tepatnya menyerupai dari setengah filmnya, karena film ini tidak berfokus pada perjalanan dan misi di luar angkasanya, namun lebih ke teknikal persiapan dan hubungan emosional antara si ibu dan kehidupan si anak yang hendak ditinggalnya. Film Perancis ini disutradai oleh Alice Winokur dan dibintangi oleh Eva Green sebagai Sarah Loro, nama karakter utama wanitanya. Di film ini sama seperti halnya di film Interstellar, di film Proxima si anak berada di bawah asuhan orang tua tunggal. Namun di sini, ceritanya si anak masih memiliki ayah, hanya saja kedua orang tuanya sudah cerai dan dengan rencana si ibu yang akan keluar angkasa, maka si anak akan diserahkan hak asuhnya sementara ke ayah si anak, atau mantan suami Sarah. Tidak menyerupai persis hal yang memilukannya, di film ini terdapat sedikit warna yang berbeda yang menambah drama kesedihannya terasa berbeda, yaitu Stella, si anak kecil imut ini, lebih dekat dengan ibunya. Dan si anak sendiri memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ia adalah anak disleksia, diskalkulia, dan disgrafia, yaitu gangguan belajar karena kesulitan dalam membaca, menghitung, mengeja dan menulis. Di cerita film ini, kita didekatkan dengan sifat-sifat karakter yang sedikit mendalam, baik dari si anak, si ibu, serta sedikit dari si ayah. Stella adalah anak yang pemalu, dan tidak gampang untuk keluar dan bermain bersama anak kecil lainnya. Namun di sisi lain Stella terlihat seperti anak yang jenius, bisa mencerna dan memahami kondisi sekitarnya. Juga, ia cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk ibunya sendiri, Sarah, ia adalah orang yang cerdas dan kuat. Ia bekerja di perusahaan transportasi luar angkasa, Proxima, sebagai seorang engineer, dan ia mengemban tugas untuk terbang keluar angkasa menggantikan astronot yang lain. Dan bukan hanya Sarah, ayah dari Stella juga satu perusahaan dengan Sarah sebagai agensi dan ahli bidang astrofisika. Ketegangan di cerita film ini kemudian diperpanjang dengan hal-hal yang akan dilakukan sebelum menuju hari penerbangan, yaitu Stella dapat mengikuti ibunya di hari-hari latihan sebelum berangkat terbang. Dalam hal ini, Sarah dibantu oleh asisten atau ART atau semacamnya yang bernama Wendy. Ia adalah wanita yang profesional dan memperlakukan Stella dengan baik. Perasaan yang dialami Sarah dalam rentang waktu itu dibuat kontras. Selama latihan ia mengatur semangatnya untuk dua hal, antara kerja berat yang harus ia selesaikan, dan pikiran terhadap anaknya yang selalu menyelimutinya. Ia berusaha keras untuk menggapai mimpinya sendiri, namun ia juga harus menyiapkan hal-hal penting guna mendukung hidup dan mimpi anaknya. Sesekali ia gagal fokus dan terkuras tenaganya, namun ia berhasil melewatinya tanpa bermasalah. Ayahnya Stella sendiri tidak keberatan dengan keputusan Sarah. Meski sesekali ia kesal karena ia harus menuruti segala detail dan setiap hal yang dikatakan Sarah. Namun ayahnya tetap tidak tergoyah kelapangannya untuk menggantikan peran ibunya yang sebentar lagi akan pergi. Tidak ada peran jahat yang begitu berarti di film ini. Yang ada hanya melawan rasa keegoisan dan ketidakinginan melakukan yang terbaik kecuali hanya untuk masing-masing. Rekan kerja Sarah yang di awal terlihat sinis, atau berniat memacari Sarah. Namun ternyata tidak menjadi plot cerita seperti yang diduga. Momen yang gila, pada saat satu malam sebelum keberangkatan, Sarah melakukan suatu hal yang gila. Karena ia pernah janji pada Stella untuk melihat roket yang akan digunakan untuk pergi keluar angkasa. Dan Sarah terganggu dengan janji itu setelah Stella mengungkit dan bersedih hati ibunya tidak menepati janjinya. Di malam hari sebelum keberangkatan, Sarah nekat keluar dari tempat karantina dan menjemput Stella di rumah ayahnya. Keduanya pergi ke tempat yang dijanjikan dengan sebentar. Dan kembali untuk Sarah mempersiapkan dirinya pergi.
Stella dan Sarah akhirnya kini masing-masing saling berlapang dada dan tidak begitu gusar lagi ketika tiba waktunya keduanya berpisah untuk 1 tahun ke depan. Mungkin Proxima tidak menawarkan sajian film yang begitu sinematik seperti halnya Interstellar, namun ini cukup untuk menunjukkan sajian drama yang bagus, dengan cerita yang ringan dan lebih berfokus dalam konteks plot ramahnya. Proxima lebih kepada film yang realistis ketimbang fiksi fantasi.